Halo semuanya, selamat datang di channel Koko Numerologi. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan maksud Nikola Tesla untuk perhatikan nomor yang sedang Anda lihat. Siapa tahu Anda bisa lihat angka kembar, kenapa harus diperhatikan? Bukannya melihat angka kembar itu kebetulan, ya, atau ada pesan atau petunjuk penting di balik itu. Yuk, simak video berikut ini ya. Kalau dipikir-pikir, hidup kita ini kayak ada di dalam sebuah matriks numerik. Angka-angka yang sering kita lihat, apalagi yang muncul berulang atau dalam pola tertentu. Sebenarnya nggak cuma kebetulan, ya, angka-angka sinkronisitik. Ya, ini kayak jendela kecil yang ngebocorin sedikit dari apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar kehidupan. Jadi kayak petunjuk gitu deh, ya, dari sesuatu yang lebih besar dan tidak kasat mata. Nah, angka-angka ini sebenarnya nggak datang secara sembarangan ya. Mereka itu muncul dari satu sumber yang sifatnya multidimensi. Maksudnya, lebih dari sekedar dunia fisik yang kita lihat. Mereka tuh ngasih kita cerminan yang terintegrasi dengan alam semesta. Alias semacam kesadaran yang nyambung ke semua hal, kayak benang merah yang ngikat semua aspek kehidupan. Jadi, setiap angka yang muncul itu bisa jadi semacam kode dari alam semesta buat mencapaikan pesan atau ngasih petunjuk tentang apa yang lagi kita alamin di level yang lebih dalam. Nah, angka-angka sinkronisitik itu punya peran penting banget buat mengungkapkan realitas yang sebenarnya lebih gede daripada apa yang kita kira. Kita akan seringnya kan cuman ngelihat apa yang ada di depan mata aja. Tetapi sebenarnya ada banyak lapisan kehidupan yang berjalan di luar kesadaran kita. Nah, angka-angka ini itu tuh kayak cara semesta buat ngeping kita, ngingetin kita ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kita sadari. Ya, semacam reminder kalau hidup kita tuh nggak cuman soal rutinitas sehari-hari, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang bisa kita pahami. Nah, angka-angka ini itu juga berperan buat menyatukan individualitas kita sama keseluruhan ya. Setiap kita tuh itu sebenarnya bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kayak jigsaw puzzle yang perlu gabung sama potongan lain biar jadi gambar yang utuh. Angka-angka sinkronisitik itu sering banget muncul pas kita lagi ada di persimpangan hidup atau ngerasain sesuatu yang penting. Nah, ini semacam cara semesta buat ngasih clue bahwa kita lagi berjalan di jalur yang benar, atau bahkan nyuruh kita buat lebih peka lagi sama apa yang lagi terjadi. Nah, kalau mau dipahami lebih gampang, coba bayangin, angka-angka ini tuh kayak radio. Ketika kita mau dengerin lagu atau siaran, kita harus nyari frekuensi yang tepat kan? Sama kayak hidup. Ya, angka-angka sinkronisitik ini tuh kayak frekuensi yang ngasih kita akses buat mendengarkan atau ngerasain realitas yang lebih dalam. Nah, mereka bantu kita buat ngecun diri kita dengan alam semesta biar kita bisa lebih sinkron sama apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita sendiri. Anda pasti itu pernah ya mengalami momen-momen aneh. Kayak misalnya lagi mikirin seseorang, tiba-tiba orang itu ngechat atau nelfon Anda lagi di jalan, di luar, atau di mana gitu ya. Sering banget lihat angka yang sama. Ya, maksudnya kayak angka kembar atau bisa dibilang namanya angel number. Kayak angka 1111 di jam atau 222 di nomor plat kendaraan, mobil atau motor. Terus Anda mikir, ini kebetulan doang apa gimana sih gitu ya. Nah, itu yang namanya synchronicity. Dan belakangan makin banyak orang yang sadar kalau hidup kita tuh sebenarnya bagian dari sebuah matriks. Ya, matriksnya namanya matriks cahaya numerik yang didasarkan pada matematika. Maksudnya gini, semua yang kita alami, ya lihat, rasakan, ternyata bisa dijelaskan lewat angka. Realitas fisik yang ada di depan mata kita, dari tubuh kita sampai alam semesta yang gede banget ini, itu semuanya diatur sama pola-pola matematika yang lebih dalam. Bukan cuman angka biasa, tapi angka yang ngatur bagaimana energi, cahaya, dan materi ini bekerja. Jadi kayak matriks yang sangat canggih yang bikin kita ada di sini. Orang-orang zaman sekarang itu mulai makin ngeh kalau synchronicity atau hal-hal kebetulan yang terjadi itu sebenarnya nggak sepenuhnya kebetulan. Nah, itu kayak semesta lagi ngasih sinyal atau kode lewat angka. Dan ini udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Synchronicity ini udah jadi bagian dari kehidupan manusia sejak lama, tapi mungkin ya, dulu orang itu nggak nyadar kalau itu adalah pola matematika yang bisa dijelasin. Dulu, kita itu lebih menganggap itu sebagai keajaiban atau mistis. Ya, tapi sekarang mulai ada dan banyak ya pemahaman kalau ini semua bagian dari metrik cahaya yang gede banget dan semuanya nyambung lewat angka.
Dalam metrik cahaya numerik ini, angka-angka itu jadi semacam jembatan antara apa yang kita lihat dengan mata kita dan apa yang sebenarnya ada di level lebih dalam. Level energi tubuh kita, pergerakan bintang, bahkan perasaan yang kita rasakan, itu bisa dijelaskan semua lewat pola angka yang spesifik. Semuanya itu punya energi, punya vibrasi, dan punya frekuensi. Nah, frekuensi itu bisa diterjemahkan ke dalam yang namanya angka. Nah, semakin kita sadar dengan adanya synchronicity, semakin kita juga bisa baca ya pola-pola di sekitar kita. Ini adalah cara semesta mengkomunikasikan sesuatu sama kita, tapi lewat kode-kode numerik. Angka-angka yang sering kita lihat atau momen-momen sinkron kayak tadi, itu sebenarnya adalah cara semesta ngajak kita buat sadar kalau kita itu hidup dalam pola matematis yang lebih dalam dari sekedar rutinitas sehari-hari. Makin banyak orang yang sadar akan ini, makin kebuka juga pemahaman kita tentang realitas. Hidup kita sebenarnya itu lebih dari sekedar apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ada dimensi lain, dan angka-angka ini kuncinya buat ngejelasin realitas yang lebih luas dari yang kita kira. Bayangkan, Anda lagi jalanin hidup biasa aja, tapi tiba-tiba Anda mulai sering banget ngelihat angka kembar atau angel number. Ya, contoh seperti angka 444 di berbagai tempat. Mungkin di jam, nomor plat mobil, atau bahkan di kasir pas bayar barang. Totalnya selalu ada angka 444. Nah, awalnya Anda pasti mikir, kebetulan doang. Tapi makin sering Anda ngelihat angka tersebut, makin bikin penasaran dan kepikiran. Ini pertanda apa ya? Nah, itulah pengalaman yang dialami seseorang yang akhirnya mulai ngasih perhatian lebih sama angka 444. Awalnya dia juga mikir cuman kebetulan, tapi lama-lama angka itu muncul di saat-saat yang terasa penting, kayak waktu dia lagi mikirin sesuatu yang besar, lagi galau menentukan pilihan hidup, atau lagi butuh bimbingan. Di tengah kebingungan, pas angka 44 muncul terus-terusan, dia mulai bertanya-tanya, apa ini sekadar angka biasa atau justru ada sesuatu di baliknya? Nah, dari situ, kesadaran akan angka 44. Seseorang ini mulai paham kalau angka 444 itu bukan cuma soal kebetulan, tapi semacam pesan dari semesta atau malaikat pelindungnya. Makna di balik angka ini adalah tentang stabilitas, perlindungan, dan dukungan. Setiap kali ngelihat 444, dia ngerasa kayak diingatkan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang menjaga dan mengarahkan dia. Angka ini juga sering dianggap sebagai tanda kalau dia lagi ada di jalur yang benar, walaupun mungkin saat itu dia lagi ngerasa ragu. Dari pengalaman itu, dia mulai lebih peka sama hal-hal kecil di hidupnya. Bukan cuma angka, tapi semua keajaiban atau kejadian yang kelihatannya sepele. Setiap kali angka ini muncul, dia jadi lebih introspeksi diri, ngerasa seperti dipanggil buat lebih tenang dan yakin sama keputusan yang diambil. Angka-angka ini kayak alarm halus dari alam semesta yang bikin dia sadar bahwa hidup ini lebih dari sekedar rutinitas harian. Ada makna di balik setiap angka atau setiap kejadian. Pentingnya sadar sama hal-hal kecil kayak angka-angka ini ternyata bisa bantu kita buat mencapai pencerahan diri. Kadang kita itu sibuk sama hidup yang serba cepat dan sibuk ya, sampai lupa buat berhenti sejenak. Ngelihat angka atau tanda-tanda di sekitar dan dengerin pesan yang dari semesta coba kasih ke kita, angka 444 itu buat orang ini itu udah jadi semacam pengingat buat terus maju, tapi juga nggak lupa ya buat berhenti sejenak, menarik napas, dan yakin kalau semua itu bakal baik-baik saja. Jadi dia mulai menyambungkan angka ini ke perjalanan hidupnya dan ngerasa kalau angka 444 kayak malaikat yang selalu ada di sampingnya, ngasih dukungan dan ngajak dia buat lebih sadar sama setiap langkah yang diambil. Self-reflection atau refleksi diri itu semacam waktu di mana kita ngasih kesempatan buat diri kita itu untuk ngaca atau bercermin. Ya, tapi bukan ngaca secara fisik ya, melainkan ngaca ke dalam hati dan pikiran kita sendiri lewat refleksi diri. Itu kita bisa ngerti lebih dalam siapa diri kita, apa yang kita rasakan, apa tujuan kita, dan apa yang perlu dirubah biar hidup kita jadi lebih baik. Salah satu cara yang bisa bantu memperkuat refleksi diri ini adalah koherensi otak jantung. Nah, koherensi otak jantung ini itu intinya adalah menyamakan ritme antara pikiran dan perasaan. Jadi pas otak dan hati kita sinkron, hidup kita itu bakal terasa lebih tenang dan keputusan-keputusan yang kita ambil itu juga lebih bijak. Nah, ini bikin kita bisa lebih sadar sama hal-hal kecil yang berdampak besar dalam hidup. Sekarang kalau ngomongin angka, ada satu angka yang sering banget muncul dan punya makna penting dalam banyak aspek hidup, yaitu angka 9. Angka ini juga sering dianggap spesial banget, baik dari segi matematika, numerologi, maupun alam semesta. Kenapa? Karena 9 itu selalu punya cara yang unik buat apa? Buat balik ke dirinya sendiri. Coba deh, perkalian apapun dengan angka 9, hasilnya itu pasti selalu balik ke angka 9. Misalnya, 9 dikali 2 sama dengan 18. 18 itu kan ada 1 ditambah
tambah 8 sama dengan 9. Nah, jadi trik matematika kayak gini ini bikin angka 9 itu terasa kayak punya kekuatan tersendiri. Dalam numerologi, angka 9 ini juga sering dianggap sebagai simbol, ya, simbol akhir dari satu siklus besar. Tapi jangan salah, akhir di sini bukan berarti selesainya segalanya. Justru akhir ini membuka pintu buat perjalanan baru yang lebih besar dan lebih menantang. Jadi pas Anda sering ngelihat angka 9, itu kayak tanda dari semesta buat bilang, hey, perjalanan lama Anda udah kelar, waktunya Anda naik ke level sesuatu yang lebih besar. Nikola Tesla, ilmuwan jenius yang gak asing lagi, juga pernah bilang, kalau angka 9 itu punya rahasia yang luar biasa, apalagi kalau digabungkan dengan angka 3 dan 6. Menurut dia, kalau kita ngerti kekuatan angka 3, 6, dan 9, kita bisa memahami rahasia alam semesta. Tesla percaya kalau kombinasi dari angka-angka ini menciptakan pola energi dan vibrasi tertentu yang bikin alam semesta bergerak dengan caranya sendiri. Intinya, angka 9 itu kayak titik akhir yang ngasih kita pelajaran sebelum kita lanjut ke fase berikutnya. Selain 9, angka lain yang juga punya arti penting adalah 144. Angka ini tuh sering muncul dalam sejarah dan kepercayaan agama. Misalnya dalam beberapa tradisi agama, angka 144 itu sering dianggap sebagai jumlah orang-orang pilihan atau simbol dari kesempurnaan spiritual. Angka ini juga muncul dalam konteks ilmu pengetahuan, kayak dalam geometri suci yang melibatkan pola-pola alam semesta ini bikin angka 144 jadi simbol yang nggak cuma sekedar angka biasa, tapi punya makna yang lebih mendalam terkait perjalanan spiritual dan kebangkitan kesadaran kita. Angka 144 ya, jadi 144.000 itu juga sering banget dianggap angka yang misterius dan punya makna penting di berbagai bidang, mulai dari sejarah, astronomi, hingga spiritualitas. Salah satu teori yang mengaitkan angka ini dengan sejarah adalah terkait pembangunan piramida agung di Mesir. Ada kepercayaan bahwa piramida agung itu dibangun dengan menggunakan teknologi dan pengetahuan yang sangat maju. Bahkan mungkin berasal dari peradaban yang udah ada ribuan tahun sebelum kita. Dan menurut beberapa interpretasi dari tablet Zamrud, ya, sebuah teks kuno yang dipercaya berisi pengetahuan alkimia dan kosmik, piramida agung ini udah ada sejak sekitar 36.000 hingga 38.000 tahun yang lalu, dan angka 144 atau 144.000 itu dianggap memiliki kaitan langsung dengan struktur megah ini, terutama terkait dengan harmoni dan keselarasan kosmis. Angka 144.000 ini nggak cuma berhenti di piramida aja. Dalam skala yang lebih besar, angka ini juga dihubungkan sama pergerakan sistem tata surya kita. Kita hidup di galaksi Bima Sakti yang punya supermassive black hole di pusatnya. Dan seluruh sistem tata surya kita itu sebenarnya berputar mengelilingi pusat galaksi ini. Beberapa ahli kosmologi alternatif itu mengaitkan angka 144.000 dengan siklus perputaran tata surya kita yang membutuhkan waktu sangat panjang untuk mengelilingi supermassive black hole. Dalam satu siklus penuh, ada yang percaya bahwa kita melewati berbagai era energi kosmik yang berbeda-beda, dan angka 144.000 itu menjadi semacam simbol frekuensi atau getaran tertentu yang terkait dengan kesadaran kosmik dan keseimbangan alam semesta. Jadi, kalau Anda sering banget ngelihat angka-angka yang muncul berulang, coba deh mulai peka. Mungkin aja itu cara semesta buat ngasih sinyal atau ngecun Anda ke frekuensi yang lebih tinggi. Tetap terbuka dan perhatikan, karena bisa jadi di balik angka itu ada sesuatu yang lebih besar yang lagi coba komunikasi atau bicara sama Anda. Singkatnya, semakin kita peka sama synchronicity dan angka-angka di sekitar kita, semakin kita bisa nyadar kalau kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Metrik cahaya ini itu nggak cuma ngatur fisik, tapi juga energi, kesadaran, bahkan takdir kita. Jadi kalau Anda mulai sering lihat angka-angka yang berulang, mungkin itu adalah saatnya Anda mulai ngeh kalau semesta itu lagi ngajak Anda buat lebih terhubung sama pola matematis yang ada di balik semua hal. Jangan lupa like, komen, dan yang penting Anda harus subscribe agar tahu info up to date tentang numerologi, law of attraction, spiritual, dan hal menarik lainnya.